Alasannya sederhana. Oh, Yesus tidak pernah memerintahkan kita untuk merayakan Natal. Ini alasan dari pihak sana, pihak sini. Oke, ngomong-ngomong, di rumah saya juga tidak pernah. Kenapa? Bukan karena saya anti merayakan Natal. Ya, hanya bagi saya, ya, pesan Natal itu jauh lebih penting dari pernak-perniknya. Nah, jadi bagi yang tidak merayakan Natal juga sebetulnya oke ya. Karena memang tidak ada perintah khusus dalam Alkitab untuk merayakannya. Lalu, apakah salah atau dosa kalau ada yang merayakan Natal? Ya tidak. Karena Alkitab juga tidak melarang untuk merayakan Natal. Saya sependapat dengan Pendeta Budi Asali MDiv dalam sanggahannya yang dikutip oleh Roti Hidup tentang pro dan kontra perayaan Natal. Ia menyatakan memang kitab suci tidak pernah memerintahkan untuk merayakan Natal. Tetapi jangan lupa bahwa kitab suci juga tidak pernah melarang untuk merayakan Natal. Orang Kristen merayakan Natal memang merupakan tradisi, dan saya berpendapat, kata Pak Budi ya, bahwa tradisi itu tidak salah. Ada banyak hal yang kita praktekkan atau adakan saat ini yang dianggap sebagai bagian dari kekristenan yang sakral, dan itu tidak diperintahkan dalam Alkitab. Nah, misalnya, apakah ada perintah untuk kita membangun gedung gereja? Apakah ada perintah tentang liturgia ibadah minggu? Apakah ada perintah untuk mengucapkan 12 pengakuan iman rasuli dalam kebaktian? Apakah ada perintah bahwa baptisan itu harus dilakukan oleh seorang pendeta? Dan masih banyak lagi. Nah, jadi selama tidak bertentangan dengan perintah atau hukum, prinsip, dan nilai Alkitabiah, maka pendapat saya tidak ada yang salah dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan baik tadi. Alasan lain mengapa ada yang tidak merayakan Natal karena dianggap perayaan Natal sebagai penyembahan berhala, sebagai tradisi kekafiran atau sekuler. Misalnya kelompok Puritan di Inggris yang pernah melarang perayaan Natal karena dianggap sekuler. Ada juga pendapat yang berkata bahwa perayaan Natal itu bersumber dari tradisi Romawi pra-Kristen. Peringatan bagi dewa pertanian Saturnus jatuh pada satu pekan pada bulan Desember, dengan puncak peringatannya pada hari titik balik musim dingin yang jatuh tepatnya tanggal 25 Desember dalam kalender Julian. Peringatan yang disebut Saturnalia tersebut merupakan tradisi sosial utama bagi bangsa Romawi. Ya, agar orang-orang Romawi dapat menganut agama Kristen tanpa meninggalkan tradisi mereka sendiri. Atas dorongan dari Kaisar Kristen pertama Romawi, Konstantin I, Paus Julius I memutuskan bahwa kelahiran Yesus diperingati pada tanggal yang sama. Namun pandangan ini disanggah oleh Gereja Ritus Timur, karena Gereja Ritus Timur sudah merayakan kelahiran Yesus sejak abad kedua, sebelum gereja di Roma menyatakan perayaan Natal pada tanggal 25 Desember. Oleh karena itu, ada beberapa aliran Kristen yang tidak merayakan tradisi Natal karena dianggap berasal dari tradisi kafir Romawi, yaitu Gereja Yesus Sejati, Gereja Masih Advent Hari ke-7, kaum Yahudi Mesianik, saksi-saksi Yehova yang juga tidak merayakan Natal. Saya tetap menghormati setiap saudara yang tidak merayakan Natal, tapi juga saya mengajak setiap saudara untuk tidak
dengan ekstrim atau tidak menyatakan, ya, tidak mendiskriminasi, tidak menghakimi saudara yang juga merayakan Natal. Menurut saya, ini pendapat saya, ya, merayakan Natal atau tidak merayakan Natal, ya tidak ada masalah, itu bukan dosa. Sebab itu kita tidak perlu ambil posisi ekstrim, ya. Lalu apakah Natal itu tepatnya tanggal 25 Desember? Ya, sebetulnya tanpa dijelaskan pun fakta sudah berbicara sendiri bahwa Natal memang tidak terjadi pada tanggal 25 Desember. Tapi yang pasti Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria di kota Bethlehem di planet bumi ini. Nggak bisa dibantah. Jadi saya langsung saja kepada pertanyaan ini. Apakah masih perlu merayakan Natal? Saya memandang Natal sebagai sebuah momentum yang mengingatkan manusia tentang betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Ia tidak mau ada satupun manusia di planet ini yang binasa. Itulah sebabnya Dia mengutus putra tunggalnya untuk menjadi penebus dosa manusia. Natal bagi saya adalah sebuah momentum memberitakan shalom melalui berbagai Di momentum Natal ini, anak muda Kristen bersatu di kota Sohe. Mereka lakukan gerakan Go Clean, Go Green. Kita bisa lihat, mereka penuh di kota ini sedang berjalan membersihkan sampah-sampah di kota ini. Kami masukkan cinta Sohe, cinta Sohe. sebagai bingkisan kasih kepada orang-orang miskin atau orang-orang yang membutuhkan, kepada keluarga kita, saudara-saudara kita yang menyatakan inilah God's love, kasih Allah, ya. Jadi Natal buat saya adalah sebuah love momentum gitu, ya. Melalui nyanyian-nyanyian, lagu-lagu Natal yang kayaknya nggak pernah bosan, ya. Lagu-lagu Natal tuh udah banyak yang juga sudah sangat jadul gitu, ya, sudah sangat lama sekali. Tapi kok ketika dinyanyikan, ketika kita mendengar lagu-lagu itu, wah, rasanya tuh ada apa ya, aliran kasih Kristus, ada aliran kasih Allah yang surreal gitu ya buat kita, ya. Banyak orang tersentuh dengan lagu-lagu Natal itu, ya. Dan juga kita membawa pesan shalom melalui berbagai acara-acara Natal. Puji Tuhan, di hari Natal banyak orang Kristen KTP, tahu ya, Kristen KTP, ya, yang tadinya nggak suka kebaktian, tiba-tiba bersemangat untuk mengikuti ibadah, dan tidak sedikit mereka yang tergugah hatinya untuk menyerahkan hidup mereka bagi Tuhan di momentum Natal ini. Hei, dan juga saudaraku, tidak sedikit orang non-Kristen, orang non-percaya yang tersentuh dengan lagu-lagu Natal, dengan perayaan Natal, ya, dengan bingkisan-bingkisan Natal. Jadi saya ajak setiap saudara, yuk manfaatkan, gunakan, pakai momentum Natal ini sebagai sebuah cara untuk memberitakan shalom, kabar baik bagi manusia. Setiap orang Kristen sejati seharusnya seperti gembala-gembala yang pergi memberitakan tentang Yesus Sang Juru Selamat yang telah datang untuk menebus dosa manusia. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadilah peacemaker, jadilah pembawa shalom. Itulah makna Natal. God bless you.